Aku nggak mau jadi robot dengan jas putih. Dokter memang butuh sistem dan protap. Tapi kalau semua dijalankan tanpa rasa, profesi ini kehilangan maknanya. Kita harus tetap merawat sisi manusianya. Masuk ke bagian pertama, apa itu robot medis? Menurutku adalah dokter yang menjalani profesi tanpa adanya empati. Ya udah sesuai protap aja. Nggak ada perasaan atau empati menghargai manusia sama manusia. Intinya hanya menyelesaikan tugas saja. Udah selesai. Jiwanya tertinggal. Nah contohnya gini. Ketika memberikan obat, memang kalau memberikan obat generik dan obat paten itu kan beda harga ya. Dan perbedaannya itu ada yang jauh, ada yang cuma beda tipis. Kalau misalnya pasien tanpa kesulitan dalam biaya, itu kan kita harus berempati juga. Oh ya udah kasih yang generik nggak apa-apa. Nggak harus dipaksakan kalau misalnya pasien tanpa jaminan sosial atau asuransi BPJS. Itu ya nggak bisa dipaksakan juga. Harus dikasih obat yang paten. Ya tapi sistem kayak gitu nggak salah juga. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pasien datang ke tempat yang emang aturannya udah tercipta nih, masa kita inisiatif ngubah-ubah gitu. Ya kalau nggak mau ngikut aturan itu, kita ya bikin buminya sendiri gitu. Terserah atur-atur, buat aturan sendiri. Kita masuk ke bagian kedua tentang sistem yang tidak ramah. Kayaknya ini lebih ke proses adaptasi deh, proses penerimaan dari awalnya kayak, oh gini ya rasanya kerja shift gitu. Biarpun dulu pas koas itu udah emang ada jaga malam gitu, tapi kan nggak terus-terusan. Ada stase yang nggak ada jaga malamnya. Ya aku mikir mungkin ini fase-fase penolakan transisi dari kehidupan yang pagi siang itu normal, jadi bisa kebalik-balik. Kadang tuh pas jaga malam 12 jam gitu. Kalau lagi apes banget kan, ada aja terus yang datang. Terus nggak sempet untuk giliran selonjoran atau cuma buat kayak merem bentar gitu. Setelah proses yang pasien datang terus, ritmenya kayak gitu terus tanpa ada jeda gitu, kayak pulang-pulang bawa motor udah di pinggir tiba-tiba. Apalagi kalau misalnya pimpinan manajemen yang melarang untuk nggak boleh kalian itu istirahat giliran gitu, biarpun sebentar-sebentar gitu, nggak boleh, harus selalu stay gitu. Wah, tambah-tambah. Ya in case kalau misalnya bisa untuk giliran istirahat sejam atau 2 jam, tetap aja capek. Kenapa gitu? Oh ini ya namanya kerja. Ya mungkin juga karena pengaruh malam kita jadikan aktivitas, kita aktif. Pagi sampai siangnya kita tidur, ya bisa juga. Protap penanganan pasien atau regulasi itu tetap jalan, tapi ya siklus dokter dan tenaga medis yang lain tuh ya nggak jalan. Terus kita beranjak sedikit dari pembahasan tadi. Empati sama dengan pilihan, bukan sebuah kelemahan. Kadang tuh ketika ada pasien dan aku mencoba untuk fokus mendengarkan keluhan, kayak gitu, membiarkan pasien berbicara tentang keluhannya, memberi ruang tanpa harus menggerasa-gerusukan pasien untuk cepat-cepat gitu. Aku merasa bersalah karena adanya tuntutan untuk mengatasi pasien dengan cepat kayak gitu. Kayaknya lebih ke kurang terbiasa aja. Sambil ngobrol dengan pasien kayak gitu tuh, kadang aku mikir, selain mikir mau diapain ya pasien kayak gini nih dengan keluhan ini, oh aku curiganya ini mau diapain ya. Selain mikir itu, aku juga mikir kalau ini jaminannya apa ya, kalau aku rencanakan tindakan ini dia terkejut nggak ya lihat tagihan. Ya itu hal-hal yang sering terbesit aja. Dalam pelaksanaannya ya tetap berusaha KIE dengan seramah-ramahnya, semanusia-manusianya, dan kalau bekerja membawa rasa empati, menurutku itu bukan kelemahan sih, tapi itu kemanusiaan. Lanjut, kalau misalnya semua jadi robot, ya pasien mungkin merasa tidak diperhatikan. Kalau kita bekerja sesuai protap aja, tanpa mencoba kayak, aduh keadaan pasiennya kayak gini no. Kepercayaannya mungkin mulai hilang gitu. Dokter atau nakes selama bekerja tuh menurutku penting juga untuk ada humor-humornya, ada bercanda-bercandanya, tapi dalam batas wajar. Agar tidak malah jadi stres atau burnout di tempat kerja yang menurunkan kualitas performa. Kalau misalnya burnout, stres, dan kualitas atau performa itu menurun, siapa yang dirugikan? Semua nggak sih? Dokternya, pasiennya, rumah sakitnya, atau kliniknya. Paling tepat menurutku tuh ya kayaknya harus punya mindset untuk, oh dia datang nih untuk cari pertolongan loh. Oh kita nih di sini buat menolong loh gitu. Biarpun ada aspek-aspek lain yang nggak bakal bisa dipisahkan, kayak aspek bayaran, aspek-aspek lain yang kita tahu ketika kita menjalani. Intinya, paling pas menurutku itu adalah dengan menjadikannya kemanusiaan. Sama-sama menganggap, oh ini manusia, harus saling memanusiakan manusia. Anjay, belibet banget. Sebagai penutup,
Kayaknya profesi ini itu tentang relasi deh, tentang hubungan, komunikasi, kepercayaan, bukan hanya sekadar sistem aja. Sistem itu penting, tapi bukan itu yang utama. Kalau aku sih nggak mau cuma dikenal dari tanda tangan di resep kayak gitu aja, tapi lebih ke oh aku dikenal karena dia mendengarkan aku cerita no gitu. Padahal itu kan mengeluh keluhan untuk aku tahu ini kira-kira sakit apa. Itu aja sih kayaknya untuk keluhanku sekarang di dokter umum biasa, hidup luar biasa. Kalau kamu suka konten-konten reflektif seperti ini, kamu bisa tonton di playlist yang sama dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.